Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Ardiani Tias, SSTMKes, dosen tetap pada program studi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Madiun. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengajaran yang merupakan salah satu tugas dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang saya ampu adalah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita yang berbobot 4 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum yang dibebankan kepada mahasiswa semester 4 dan diberikan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 kali untuk ujian akhir semester. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya berkolaborasi dengan tim dosen lainnya. Pada pengajaran ini, saya akan memaparkan materi tentang evidence-based practice terkait neonatus bayi dan balita. Capaian pembelajaran dalam pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami dan mengintegrasikan bukti ilmiah terkini, keterampilan klinis, serta preferensi pasien dalam memberikan pelayanan berkualitas pada anak usia dini. Materi yang akan saya sampaikan terdiri atas konsep dasar evidence-based practice, mitos perawatan pada neonatus bayi dan balita, serta peran bidan dalam menekan mitos budaya dengan pendekatan evidence-based practice. Metode yang digunakan adalah cooperative learning dan problem-based learning. Ada 3 hal yang dilakukan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah delivery, yaitu memaparkan LPS dan materi kepada mahasiswa secara jelas, terstruktur, dan kontekstual. Yang kedua adalah interaction, yaitu strategi komunikasi 2 arah yang melibatkan keaktifan mahasiswa dilakukan dengan cara tanya jawab, diskusi, dan refleksi bersama. Dan yang ketiga adalah assessment, yaitu penilaian pada mahasiswa. Ada 2 jenis penilaian, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif adalah penilaian pada tugas, kuis, praktikum, kehadiran, dan keaktifan mahasiswa. Sedangkan penilaian sumatif adalah penilaian pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi yang saya gunakan adalah dari beberapa buku dan beberapa artikel ilmiah, karya saya dan tim, serta karya dari penulis dan peneliti lainnya. Semua komponen pembelajaran sudah tertuang di dalam RPS dan sudah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan tim kendali mutu. Baik, selanjutnya adalah tampilan video pengajaran pada pertemuan ke-6 tentang evidence-based practice pada neonatus bayi dan balita. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya ini ya. Jadi kita akan membahas tentang evidence-based practice atau EBP ya, yang berhubungan dengan asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita. Ya, kemarin sebelum kita masuk ke pertemuan ini, saya sudah meminta kalian untuk mencari tahu tentang evidence-based practice. Ya, oke, coba sebutkan apa yang dimaksud dengan evidence-based practice. Oke, silakan Mbak Nia. Jadi EBP itu adalah pengambilan keputusan berdasarkan bukti ilmiah. Oke, bagus ya. Jadi betul sekali ya. Coba kita lihat di slide selanjutnya. Oke, ini ya. Jadi EBP adalah penggunaan bukti terbaik dari hasil penelitian terkini dalam pengambilan keputusan praktik klinis ya. Jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Nia. Jadi kita ya, tenaga kesehatan, dalam mengambil keputusan atau mengambil tindakan untuk kebutuhan pasien itu harus berdasarkan dengan bukti ilmiah ya, agar nanti tidak salah dalam kita memberikan tindakan atau asuhan kepada pasien ya. Oke, terus EBP ini ada 3 pilar ya. Yang pertama adalah research evidence, yaitu adalah berdasarkan bukti ilmiah ya. Yang kedua adalah clinical expertise ya. Jadi keterampilan yang diberikan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis ya, yang berdasarkan oleh bukti ilmiah tadi ya. Dan ternyata nggak hanya berhenti di situ saja ya. Ada juga yang terakhir adalah patient value, yaitu keadaan pasien ya. Pasien yang datang ke kita itu pasti beragam ya, beragam dari tingkat perekonomiannya dan juga beragam dari kebudayaannya ya, atau kebiasaan yang ada di daerahnya masing-masing kayak gitu ya. Jadi kita mengambil keputusan juga tepat sesuai dengan kondisi dan juga keadaan pasien di lapangan kayak gitu.
Terus tujuan EBP ya, yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak ya. Karena EBP tadi adalah berdasarkan bukti ilmiah ya, yang sudah disusun dalam buku-buku atau SOP yang sudah kalian punyai ya masing-masing itu ya, sehingga kita dalam memberikan pelayanan itu berkualitas ya, karena sudah sesuai dengan kebutuhan pasien ya. Terus yang kedua, menjamin keamanan tindakan yang diberikan ya, karena sudah sesuai dengan SOP ya, insya Allah yang kita berikan itu aman ya, sesuai dengan kebutuhan pasien juga ya. Terus mengurangi variasi praktik yang tidak berdasarkan bukti ilmiah. Contohnya adalah adanya mitos-mitos yang menyertai kayak gitu kan, banyak sekali ya mitos-mitos yang masih diyakini oleh pasien kayak gitu ya. Kita bisa mengurangi itu dengan adanya EBP ini ya. Terus meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan optimal bayi dan balita. Karena keterampilan atau asuhan yang kita berikan sudah sesuai dan aman ya, insya Allah nanti pertumbuhan dan perkembangan balita itu akan optimal ya. Terus selain itu juga menurunkan morbiditas atau angka kesakitan dan mortalitas angka kematian bayi serta balita ya. Karena kita memberikan tindakan sudah aman sesuai dengan SOP dan berdasarkan bukti ilmiah ya, insya Allah angka kematian dan juga angka kesakitan bayi akan ikut menurun ya gitu. Nah oke, jadi biasanya kalau kita berbicara EBP ya, evidence based practice ini ya, tidak hanya pada bayi balita, tapi juga semua mulai dari kehamilan, persalinan, nifas ya, atau KB ya, itu pasti ada hubungannya dengan mitos-mitos. Iya kan? Kalian pernah oke. Terus coba saya pengen tahu ya mitos-mitos yang kalian ketahui di sekitar kalian. Coba sebutkan. Ayo Mbak April. Jadi yang pertama itu kasus mitosnya yaitu bayi di bedong terlalu kuat. Itu bisa menyebabkan sesak nafas pada bayi dan tidak diperbolehkan. Biasanya kalau orang tua itu membedong bayi itu biar apa sih tujuannya? Biar hangat, Bu. Di tempat kalian juga ada kan ya yang bayi masih dibedong ya, yang di bedong itu diikat kuat kayak gitu, entah itu pakai gurita atau pakai bedong bayi yang besar itu ya. Oke, itu ada satu, sebenarnya ada banyak ya. Coba sebutkan satu lagi lah. Ayo Mbak Sarah. Bayi tidak boleh keluar rumah selama 40 hari. Katanya ada hal-hal mistis yang mengikuti. Di tempat kalian juga ada nggak yang seperti itu? Iya. Oh ya, jadi tidak hanya bayi yang nggak boleh keluar rumah sebelum 40 hari ya. Ibu nifas pun juga, ibunya pun juga nggak boleh katanya. Ya katanya nanti kalau pulang nanti ada yang mengikuti katanya gitu, ada mengikuti hal-hal gaib kayak gitu. Ya, seperti itu. Itu mitos ya. Oke, kita lihat ya. Yang pertama adalah tentang bedong bayi. Bayi harus dibedong agar kakinya tidak bengkok kayak gitu. Nah, ini menurut kepercayaan masyarakat ya, bedong ketat ya, bedong yang sangat ketat dan kuat itu ya, itu dipercaya membuat kaki bayi itu lurus dan tidak bengkok katanya. Ya, seperti itu Jarini ya. Nah, ini yang menurut EBP atau evidence based practice-nya ya, justru bayi itu jangan dibedong terlalu kuat karena bayi juga butuh bergerak kayak gitu. Kalau misalkan tadi bedong itu tujuannya untuk menghangatkan ya, cukup dipakaikan selimut atau baju bayi yang lengan panjang atau ya pokoknya lengan panjang gitu ya, agar terjaga kehangatannya ya, dan masih bisa bergerak. Yang selanjutnya adalah tali pusat yang masih diberi bumbu-bumbuan atau rempah-rempah ya. Masih menemui kalian? Ya, ada. Masih ada ya. Oke, jadi katanya masyarakat ya, agar tali pusatnya itu cepat kering dan lepas katanya ya. Tapi di sini menurut WHO dan kementerian itu untuk menjaga tali pusat ya, itu tidak usah diberikan apa-apa. Itu malah justru aman dan juga cepat lepas tali pusatnya ya. Yang jelas harus dijaga kebersihannya ya. Oke. Yang kedua adalah MPASI dini. Biasanya kakek nenek kita itu kalau misalkan bayi baru lahir itu coba dikasih pisang ya, satu satu colek apa gitu ya, atau coba dikasih madu kayak gitu ya. Itu menurut kepercayaan masyarakat agar bayi tidak lapar dan lebih kuat katanya. Memang benar pisang madu itu memang bagus ya, tapi menurut EBP itu tidak boleh. Bayi harus
diberikan ASI saja sampai usia 6 bulan kayak gitu ya, tanpa diberikan apapun. Terus tadi kata Mbak Zahra tidak boleh keluar rumah ya. Bayi tidak boleh keluar rumah sebelum usia 40 hari. Katanya masyarakat takut terkena gangguan makhluk halus atau sakit gitu ya. Kita lihat di EBP-nya itu tidak ada bukti ilmiah bayi akan sakit karena keluar rumah ya. Yang penting bayi itu pada saat keluar rumah itu dijaga kehangatannya ya, dan jangan lama-lama karena bayi itu kan rentan sakit ya, rentan hipotermi juga. Jadi harus segera masuk ke dalam rumah untuk dijaga kehangatannya agar tidak cepat sakit ya. Oke. Terus selanjutnya adalah pijet bayi ya. Pijet bayi di sini maksudnya pijet bayi di dukun bayi, bukan pijet bayi yang baby spa, itu bukan ya, itu beda kalau pijet bayi yang baby spa ya. Kata masyarakat ya, otot bayi menjadi kuat dan tumbuh lebih cepat kalau misalkan dipijet. Iya, seperti pijet apa? Di dukun bayi itu loh. Nah, di sini pijet bayi yang dilakukan dengan teknik yang benar itu dapat meningkatkan bonding dan relaksasi. Kalau tekniknya benar ya. Tekniknya itu hanya diusap-usap saja untuk bayi. Tidak boleh ada tekanan yang terlalu kuat gitu. Karena apa? Karena otot bayi, tulang-tulang bayi itu masih belum kuat. Kalau misalnya diberi tekanan itu nanti akan menyebabkan ketidaknyamanan pada bayi, ya, tidak boleh. Nah, diberikan aksesoris, ya, kayak dikasih apa itu? Pernah tahu nggak? Apa jenenge, Mbak? Apa namanya? Tapi tahu ya? Ya itu. Terus diberi gelang, kalung atau benang hitam penolak bala katanya. Ya gitu ya. Nah sebenarnya di sini untuk pemberian aksesoris ini kalau misalkan aman itu kalau masih kepercayaan nggak apa-apa lah. Yang penting dia itu aman. Maksudnya aksesoris itu tidak terdiri dari benda tajam kayak gunting atau silet atau apa gitu ya. Selama itu masih aman, tidak melukai bayi, itu tidak apa-apa. Atau ikatnya tidak terlalu kenceng, itu tidak masalah ya. Nah itu tadi sebenarnya banyak sekali mitos-mitos, banyak sekali ya. Ini mungkin hanya beberapa saja ya. Nah ini untuk selanjutnya adalah EBP bayi dan balita. Oke, jadi yang pertama adalah inisiasi menyusu dini atau disingkat IMD ya. Proses membiarkan bayi baru lahir untuk melakukan kontak kulit ke kulit dengan ibunya segera setelah lahir dan membiarkan bayi mencari serta menyusu pada payudara ibu. Jadi intinya adalah bayi itu diberikan kebebasan untuk mencari sendiri ya, dengan kemampuan bayi mencari puting susu ibu kayak gitu. Sebenarnya di inisiasi menyusu dini atau IMD ini banyak sekali yang didapatkan bayi dan juga manfaatnya. Ya kan, tidak hanya ASI tapi gerak juga ya, dan juga refleks-refleks yang ada di bayi itu sendiri ya. IMD menurut WHO itu ada banyak manfaat. Yang pertama, menurunkan resiko kematian neonatal ya, karena di sini kan dia langsung dapat nutrisi dari ASI ya, dari IMD itu. Meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif ya. Nah dengan IMD ini ya, itu berarti kan sudah melatih bayi secara dini untuk menyusu. Nah, kalau misal IMD itu kalau berhasil dia bisa menyusu dan bisa menghisap kuat. Nah, dari situ baru dimulai proses pemberian ASI eksklusif. Kalau IMD-nya berhasil berarti keberhasilan juga untuk awal pemberian ASI eksklusif. Biasanya kalau misal IMD, biasanya kalau ibu melahirkan ya, berhasil menyusui bayinya itu bangga. Ya, karena rasanya menyusui kayak gini ya, itu bangga sekali ya. Soalnya dia sudah berhasil memberikan ASI eksklusif gitu ya, sedini mungkin segera setelah lahir. Memberikan kolostrum yang kaya antibodi. Kolostrum apa? ASI yang pertama kali keluar. Terus ya. Nah, begitu lahir dia di IMD kan menyusu. Yang pertama kali didapat adalah kolostrum. Oke, itu adalah mengandung antibodi, jadi dia tidak akan gampang sakit ya. Menurunkan resiko infeksi neonatal karena tadi sudah dapat kolostrum ya. Menjaga suhu tubuh bayi karena ini kan juga skin to skin kan. Jadi IMD itu prinsipnya dia adalah skin to skin dengan ibu. Jadi kehangatannya tetap terjaga. Memperkuat ikatan ibu dan bayi, jadi ada bonding gitu ya. Yang awalnya itu di dalam perut, ya kan, sekarang sudah lahir,
itu dipertemukan kembali skin to skin kayak gitu. Jadi semakin mempererat ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi pada saat bayi sudah lahir. Tuh. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan tadi sudah ya. Jadi tidak boleh memberikan makanan apapun ya selama 6 bulan kecuali ASI. Bukti ilmiahnya ya, pemberian pemberian makanan tambahan selain ASI itu bisa beresiko diare dan juga infeksi saluran nafas. Jadi sebaiknya sudahlah cukup ASI saja, tidak perlu tambahan makanan apapun. Ya, kita tidak usah kita diberikan gudang susu ya. Gudang susu ini adalah makanan untuk bayi sudah ya, tidak perlu tidak perlu khawatir nanti bayi itu akan kurang ya, karena memang makanannya hanya ASI sudah cukup itu ya. Yang kedua, mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal bayi, karena dalam ASI itu sudah terkandung kebutuhan pada tumbuh kembang bayi. Tidak ada kebutuhan lain kayak gitu. Semuanya sudah terkandung di dalam ASI sudah. Ya, bahkan susu formula pun kadang juga belum bisa menandingi hebatnya ASI gitu ya. Dan yang terakhir direkomendasikan oleh WHO dan juga UNICEF. Ini tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia gitu ya. Karena WHO itu kan di dunia ya. Dan selanjutnya setelah 6 bulan diberi apa? Diberi makanan pendamping ASI. Oke, ini ada bukti ilmiahnya ya. Pada usia 6 bulan kebutuhan energi bayi juga sudah mulai melebihi yang dapat dipenuhi ASI saja. Maksudnya setelah usia 6 bulan itu kalau hanya diberikan ASI itu sudah tidak memungkinkan. Jadi harus ada makanan pendamping atau makanan tambahan gitu ya. Oke, dan ini MPASI ini diberikan secara bertahap. Ya, tidak langsung diberikan nasi, ya, langsung diberikan ayam goreng itu enggak. Jadi harus bertahap. Secara teksturnya, secara porsinya juga harus bertahap. Oke. Terus imunisasi, ya kita tahu lah ya imunisasi itu kan harus diberikan kepada bayi karena ini sudah direkomendasikan ya oleh WHO, CDC dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya. Imunisasi ini tujuannya untuk apa toh? Untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu. Ya, contohnya adalah campak, ya, polio, difteri dan juga hepatitis kayak gitu. Tergantung imunisasinya apa, ya. Tuh. Terus juga menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi serta balita yang disebabkan oleh penyakit-penyakit itu tadi. Ya, sekarang kan juga sudah sudah banyak bermunculan penyakit campak lagi. Ya kan campak itu kan sangat menular, bahaya dan juga menular kayak gitu ya. Iya, sangat menular. Menularnya itu dengan sangat cepat. Jadi kalau misalkan anak memang dia itu sakit walaupun bukan campak ya, tapi misalkan flu kayak gitu, jangan disuruh untuk masuk sekolah. Kasihan yang teman-temannya yang sehat. Ya, gitu. Apalagi campak yang sangat menular dan sangat berbahaya. Makanya harus diimunisasi, ya. Pemantauan tumbuh kembang biasanya dilakukan di mana ini pemantauan tumbuh kembang? Di posyandu. Tuh, di posyandu ya. Dengan cara apa? Ditimbang dan diukur tinggi badan. Betul. Nah, tujuannya apa toh? Kenapa sih harus posyandu? Posyandu kan cuma ditimbang dan diukur tinggi badannya. Nah, di sini pengukuran berat badan dan tinggi badan itu bisa mengetahui status gizi bayi. Ya gitu, nanti bisa ditulis di buku KIA yang grafik tentang status gizi bayi dan balita. Di situ kita bisa memantau apakah status gizinya bayi ini baik atau buruk kayak gitu. Kalau misal ke arah buruk kayak gitu ya, akan ada penanganan cepat kayak gitu ya untuk mengatasi status gizi yang buruk ini ya. Gitu. Oke. Ini yang terakhir ya, peran bidan di sini apa? Kalau misalnya kita membahas tadi mitos, banyak mitos ya. Jadi kita itu terjun ke masyarakat itu pasti akan ada mitos-mitos yang menyertai kayak gitu. Ya, dan kita itu tidak bisa, apalagi mitos itu sudah membudaya kayak gitu, di situ sudah erat kayak gitu ya. Susah untuk digeser. Bagaimana peran bidan di sini ya? Tuh, apakah kita langsung jangan menganut mitos ini? Nggak bisa. Ya, nggak boleh. Karena itu akan berbahaya. Itu kan sudah diyakini oleh masyarakat. Kita tidak bisa sembarangan
untuk mengambil keputusan sepihak kayak gitu ya. Oke, jadi gimana caranya? Yang pertama, tetap menghargai budaya dan kepercayaan masyarakat. Ya, yang kita tahu bahwa suatu kebudayaan, suatu kepercayaan itu pasti dilakukannya itu pasti tidak serta-merta gitu kan, pasti banyak proses ya, dan kita itu tidak bisa langsung menggesernya begitu saja, apalagi dengan sepihak saja ya. Kita harus tetap menghargai. Mengidentifikasi praktik budaya yang bermanfaat, netral atau berbahaya. Selama kebiasaan itu tidak membahayakan nyawa pasien, bayi atau ibu, itu silahkan dilakukan. Tapi kalau misal berbahaya, ya kita bisa mengedukasi secara pelan-pelan kepada masyarakat. Oke, kita tahu ya yang mana yang bahaya, ya mana yang seperti tadi pemberian apa? Rempah-rempah pada ya, itu takutnya nanti kalau misal tidak dibersihkan ya secara rutin, itu nanti akan ada bakteri menumpuk di situ. Justru tidak kering tapi malah infeksi, betul, kayak seperti itu contohnya ya. Memberikan edukasi berdasarkan bukti ilmiah tanpa menyalahkan keluarga. Kita kasihlah contoh. Kalau kita kan nggak mungkin memberikan jurnal atau hasil penelitian, kan nggak mungkin ya. Kita kasih aja contoh atau kita ajak berpikir secara logika kayak gitu ya, bagaimana agar mitos ini bisa sedikit tergeser. Kita bisa mengubahlah mindset masyarakat tentang mitos ya gitu. Terus mengintegrasi nilai budaya yang positif dengan pelayanan kesehatan modern. Masih ada di sini kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita diteruskan saja gitu. Misalkan di Jawa itu ya, itu ternyata mengubur ari-ari ya, itu katanya biar apa Mbak? Mengubur ari-ari biar apa ya, kemarin itu saya baca itu ya. Itu merupakan suatu kebudayaan Jawa, menghormati lah gitu istilahnya ya, menghormati katanya kalau misal ari-ari ini adalah teman dari si bayi kayak gitu. Kalau misalkan sudah lahir, kan ini sudah tidak berfungsi, itu dikubur biar istilahnya menghormati lah kayak gitu ya. Nah, itu tidak mengganggu kesehatan bayi. Monggo silahkan diteruskan karena memang harusnya seperti itu kayak gitu. Justru yang tidak boleh itu adalah ari-ari yang tidak dikubur ya. Itu nanti kalau misalnya itu kan organ yang sudah tidak berfungsi lagi dan itu bisa membusuk kalau tidak segera dikubur. Kalau misalnya ditaruh di halaman atau di mana kan biasanya seperti itu kan. Nah, itu nanti justru akan mengundang lalat, mengundang banyak kotor bakteri kayak gitu ya, seperti itu. Makanya harus dikubur, betul. Melibatkan tokoh masyarakat dan keluarga dalam promosi kesehatan ya, khususnya adalah orang-orang tua biasanya yang susah untuk mengubah mindset mereka ya. Kita berusaha aja ya tetap memberikan pendidikan kesehatan tentang EBP ini ya. Jadi lambat laun kalau misalkan susah, setidaknya yang muda-muda itu masih bisa kita ajak untuk bisa menggeser mitos, karena sekarang itu kan sudah bisa browsing gitu ya tentang kebenaran tentang suatu hal kayak gitu ya. Oke, ini kira-kira seperti itu tentang EBP ya. Kita masuk ke diskusi kasus ya. Oke, sepertinya sudah agak mulai tidak fokus, saya beri kasus ya. Tapi tadi sudah ini ya, sudah paham ya tentang yang tadi saya berikan ya. Oke, ini saya ada kasus, kita diskusikan bersama ya. Nyonya A memiliki bayi usia 7 hari. Ya, ini terserah cewek apa cowok, pokoknya ada bayi usia 7 hari. Nah, si nenek dari ibu ini itu menyarankan pemberian madu ya sebanyak 1 sendok ya setiap pagi. Agar apa? Agar bayinya itu cepat sehat dan tidak mudah sakit. Yang kita tahu madu itu sehat ya kan, fungsinya juga banyak gitu. Ibu ini mengikuti saran tersebut karena ibu ini juga tahu bahwa madu itu pasti sehat, kan dia terbuat dari bahan alami kayak gitu. Nah, di sini pertanyaannya ya, silahkan fokus dulu ke ini ya. Identifikasi yang pertama, identifikasi mitos yang terjadi pada kasus tersebut. Ada yang tahu?
Mbak Sofi? Iya, jadi yang saya amati dari kasus tersebut, nenek yang memberikan madu ke bayi itu kurang benar karena madu itu bisa melumpuhkan otot-otot pada bayi karena di madu ada bakterinya. Oke, betul ya. Jadi walaupun madu itu sehat, ya, tapi kalau diberikan pada bayi kurang dari 1 tahun khususnya, itu tidak boleh karena ada bakteri yang bisa melumpuhkan otot-otot bayi. Gitu. Tapi kalau misal kita ya jangan takut, kalau kita kan sudah dewasa ya kan, pencernaan kita sudah oke gitu kan, kita minum madu itu oke aja, sehat kayak gitu ya. Oke, betul ya Mbak Sofi. Jadi mitosnya adalah pemberian madu pada bayi itu tidak boleh. Yang kedua, kalau misalkan di sini madu itu mitos ya, jelaskan evidence based praktis yang benar. Yang benar seperti apa? Mbak Putri silahkan. Seharusnya diberikan ASI eksklusif sampai usianya 6 bulan. Oke, betul. Jadi di sini peran ASI eksklusif lagi yang masuk. Ya, jadi tidak usah diberikan makanan tambahan apapun, termasuk madu yang katanya sehat, tapi ternyata malah membahayakan. Cukup ASI saja selama 6 bulan. Oke, di sini sudah ketemu mitosnya dan evidence base-nya. Nah, terus apa edukasi? Kita sebagai seorang bidan kan, apa edukasi yang bisa diberikan? Mbak Yusnia. Pemberian edukasi manfaat ASI eksklusif kepada ibu serta pentingnya dukungan keluarga. Oke, betul ya. Jadi kita harus mengedukasi pentingnya pemberian ASI eksklusif ya. Jangan hanya pada ibu tapi juga pada keluarga. Dan pentingnya dukungan pemberian ASI eksklusif oleh keluarga. Jadi tidak hanya ditanggung sendiri oleh pasien. Kasihan, karena biasanya kalau pasien itu sudah mantap untuk pemberian ASI eksklusif, dari luar itu ini Mbak biasanya, berikan susu formula aja, kan nanti kamu bisa tidur kalau susu formula kan. Gitu. Tidak usah pumping ya kan, tidak usah capek-capek bangun malam menyusui ya kan, tinggal ayahnya nyuruh bikin susu formula untuk disusukan kayak gitu. Jangan ya Dek ya. Oke, bagus ya. Dari kasus ini sebenarnya ada beberapa contoh kasus, tapi ini saya berikan contoh satu aja. Nanti kalau misalkan kalian sudah bekerja menemui kasus yang ada mitos gitu ya, itu silakan nanti kita edukasi pelan-pelan pada pasien. Ya, gitu. Oke, untuk selanjutnya kita sudah ada paparan materi, sudah ada diskusi ya. Saya ada sedikit kuis. Silahkan di scan dulu. Ya, silahkan di scan dulu. Sudah ya? Saya mulai ya? Sudah. Oke, saya mulai. Oh, silahkan dikerjakan. Selesainya juga yang paling Oke, itu nanti merupakan nilai dari tugas mandiri. Oke, jadi itu ya. Terus ini itu adalah tugas mandiri. Terus ini nanti akan ada tugas kelompok ya. Nah, ini tugas kelompoknya seperti tadi. Cari mitos budaya yang berhubungan dengan bayi dan balita di sekitarmu. Ya, kemudian dianalisis seperti tadi, ya, cari sebanyak mungkin atau kita batasi berapa? 3 gitu ya, 3 atau 2 mitos kayak gitu ya. Nah, ketentuannya satu kelompok nanti terdiri dari 3 orang, ya. Terus tugas dikumpulkan hari Senin minggu depan. Oke, itu ya, itu tugasnya ini. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah, Bu. Oke, aman ya? Oke, terima kasih. Jangan lupa tugasnya ini nanti dikumpulkan. Kalau misalkan nanti ada yang kurang paham bisa ditanyakan lewat chat. Oke. Saya akhiri pertemuan kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.